Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita masuk pada al-mu'rab minal af'al. Udah lewat afan. Ma'rifatu alamatil i'rab. Alamatur raf'i. Tanda-tanda rafa'. Lirraf'i arba'u alamatin. Rafa' itu ada 4 tanda. Ad-dhammatu wahyal aslu. Dhamma adalah asal. Jadi rafa itu asalnya apa? Dhammah. Wal wawu wawu. Wal alifu alif. Wan nunu dan nun. Jadi kalau ada tanda rafa'nya tidak akan keluar dari situ. Dari 4. Ya. Alif, ya. Kemudian wawu, kemudian nun, ya. Nah, al wawu wal alifu wan nun wahia. Nah, ini kan ya Allah, setan kita nak ngajar datangnya, ya enggak? Setan anu ini pengganggu ilmu nahu. Antum kalau susah tidur ambil Al-Quran, ngajian tuh didatangi ya, ngantuk kan, antum merojah aja, datang antum susah tidur antum taruh HP, buka HP, setan tuh awet antum. Antum perhatikan di sini, antum sama ya, nuskhanya sama kita, cuma beda taklik aja, sama aja kok. Wahia, antum perhatikan tuh di situ, lihat ya, wal wawu wal alifu wan nunu. Waw, alif, nun. Wahia. Dan iya itu siapa? Waw, alif dan nun. Itu kan jamak. Waw, alif, nun. Ya. Nah, tapi dianggap musannah. Naibatun anid dhammah. Dianggap pengganti dari dhammah. Ya adalah pengganti dari dhammah. Jadi kalau i'rabnya tidak dengan dhammah, ya dengan wawu atau dengan alif atau dengan nun. Contoh misalkan lafadz muslim, al-muslim, itu kan tunggal. Ja'al muslim. Kemudian dijamakkan, ja'al muslimuna. Nah, wawu itu ja'al muslimuna, wawu itu pengganti dari dhammahnya. Nunnya pengganti dari tanwin. Faham? Makanya ketika dia mudhof, misalkan muslimu al-Yaman, muslimnya Yaman. Wawu kan kalau isim yang mudhof dimudhofkan dengan mudhof ilaih, yang mudhof tadi kan tidak ditanwin lagi dia, ya enggak? Tidak ditanwin. Contoh misalkan baitun, Allahi, jadi baitullahi, gitu kan? Jadi muslimu al-Yaman, muslimu Palestina, muslimu al-Madinah. Jelas? Mawadhi'ud dhammah, tempat-tempat dhammah.
Fa amma dhammatu fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadhi'. Dhammah itu dia adalah tanda rafa pada 4 tempat. Dhammah tanda rafa pada 4 tempat. Yang pertama fil ismil mufrad, pada isim mufrad munsharifan kana aw ghairu munsharifin. Baik isim mufradnya munsharif atau ghairu munsharif, atau tidak munsharif. Kalau munsharif itu artinya apa? Ditanwin. Kalau ghairu munsharif tidak ditanwin. Jelas? Seperti itu. Jadi munsharif itu artinya tanwin. Ghairu munsharif tidak ditanwin. Jelas ya? Nahwu qala Allahu. Lafzul jalalah Allah. Tahu antum kan lafzul jalalah Allah asalnya kan ilahun. Ya enggak? Ilahun. Lafzul jalalah Allah ini adalah a'raful ma'arif alal itlaq. Kata al-Imam Ibnu Qayyim, a'raful ma'arif alal itlaq. Isim ma'rifat yang paling ma'rifat lafzul jalalah Allah. Wa idh qala Ibrahimu, itu kan fa'il semua kan, qala Allahu. Wa idh qala Ibrahimu, Ibrahimu tidak ditanwin dia. Ingat ya, seluruh nama para nabi, para rasul itu semuanya ghairu munsharif, kecuali berapa? Kecuali 5. Muhammadun, Nuhun, Salihun, Hudun, Lutun. Kalau ada yang bilang Syithun, yang rajih dia bukan nabi. Ya, yang rajih dia bukan nabi. Walaupun di buku-buku nahwu ada yang bilang Syith nabi, tapi yang rajih bukan nabi. Daniel ada khilaf. Kalau Ibnu Taimiyah merojihkan dia bukan nabi. Ya, bukan nabi. Karena alasannya gini. Disebutkan dalam hadis jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu 600 tahun. Nah, sedangkan Daniel itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Sedangkan disebutkan jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kosong nabi. Kalau ada nabi ngapain Daniel disebut nabi gitu kan? Seperti itu. Ada yang bilang Daniel anbiya Bani Israel. Seperti itu. Wallahu a'lam. Katanya yang kisahnya itu antum lihat di Fathul Majid. Di Fathul Majid, tapi kisahnya didhaifkan sama Syekh Muhammad Al-Imam Rasulullah. Syekh Muhammad bin Hizam juga mendhaifkan. Syekh Muhammad Al-Imam punya kitab namanya Ikhbarul Wufud. Ikhbarul Wufud an akhbar qabri Hud. Kalau enggak salah gitu dulu kecil. Nah, sempat baca dulu di Yaman. Beliau cerita tentang penemuan kuburan Nabi itu. Tapi asarnya kata Syekh Muhammad Al-Imam dhaif. Katanya di tempat itu
orang tuh ada banjir di tempatnya, pokoknya dia tuh apa, Hauto atau apa nama tempatnya tuh kayak itu di Hadramaut tuh. Banjir, terus ada batu lah kayak celah fathah di bukit gitu, gua. Masuklah orang. Pas masuk mereka temu ada jenazah utuh dan ada pedang. Bertuliskan di situ Ana Hud ibnu Iram. Nah, akhirnya mereka udahlah dikuburkan segala macam itu tadi. Nah, kalau katanya para Habib-Habib, orang yang diziarah di sana itu dosanya Hud alaihissalam yang menanggungnya. Siapa yang ziarah ke sana, maka Hud katanya yatahammaluhu dzunub bani Adam. Jadi keutamaan ziarah ke kuburan Nabi Hud itu. Kemarin kalau anak lama jadi anak ziarah juga ke kuburan Nabi Hud itu. Penasaran anak tuh dua yang penasaran. Satu kuburan Nabi Hud sama bi'r yang di Hadramaut tuh, bi'r apa namanya? Yang seburuk-buruk air muka bumi. Barhut. Bi'r Barhut. Katanya itu berbatasan dengan Oman. Insya Allah kalau ada duit lagi anak ke Tarim lagi. Sering-sering ke Tarim jadi wali ya kayak. Wali santri. Antum kalau jadi kiaman deh, paling enggak belajar di Tarim. 6 bulan jadilah. Ngambil berkah. Sebenarnya enak loh di Tarim itu, tempat Syekh Umar Bajuber itu. Ana liatin orang Indonesianya. Makannya ada lumayan, makannya lumayan enak. Dan dia dekat kota. Internet kencang. Listrik nyala. Lumayan dia. Paling enak lagi tuh di Ma'rib. Ada markis Ma'rib tuh, tapi agak aja Ma'rib tuh. Agak yang Darul Hadis Hujairah tuh deket pasar kayak gitu. Deket kayak misalkan kayak Mahatto itu Mahatto Views itu di Lahaj itu kan, kayak gitulah. Ada bengkel-bengkel kayak gitu. Ya kayak wilayah kawasan kayak gitu. Misalkan jalan raya masuk mungkin sekitar dari jalan raya itu bisa jalan kaki, kami jalannya mungkin sekitar 300 meter ke masjid baru itu Darul Hadis Hujairah. Bersih masjidnya, tapi tahu sendiri kan orang Simal kan, agak walaupun bersih-bersih jarang mandi, jorok kan tuh kan situ. Masya Allah. Sampai mana tadi? Nah, terus membabil faedah. Jadi ada khilaf di kalangan ulama itu, apakah dalam Al-Quran itu ada kalimat ghairul arabiyah? Ada kalimat ghairul arabiyah. Pernah dengar antum? Nah, ini ada khilaf. Kesimpulannya, dalam Al-Quran itu ada kalimat-kalimat yang bukan bahasa Arab, tapi sudah jadi bahasa Arab. Kenapa? Karena diturunkan ke bangsa Arab. Jadi istilahnya mu'arrabah, ta'rib. Kalau bahasanya ta'rib, pengaraban. Tapi sebenarnya itu bukan bahasa Arab. Contoh ini Ibrahim. Kata mereka, ini faedah disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Sallam. Ya. Nah, baca di mana? Di ta'liqnya Qawaidul Muslah Kamal Al-Adani. Disebutkan faedah gitu. Jadi dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa Arab dulunya. Tapi karena sudah diungkapkan ke bangsa Arab, dia sudah jadi bahasa Arab semua. Makanya dalam Al-Quran, dalam Al-Quran disebutkan Qur'anan Arabiyan gitu kan? Apa awalnya? Qur'anan Arabiyan ya. Gimana? Awal ayat itu gimana?
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Nah, gitu. Sesungguhnya kami turunkan kitab itu Qur'anan, bacaan yang Arabiyyan. Nah, itu dalilnya. Yang ngeroje apa? Itu tadi, ayat itu tadi. Jadi memang asalnya bukan bahasa Arab. Contoh lagi kalau nggak salah, seingat antum, kistos. Kistos, ada kan kistos? Dalam Al-Qur'annya apa ayatnya? Bukan itu kistos ada enggak? Ya. Itu kistos. Kistos ada enggak? Enggak ada. Kesalahan berarti. Salah ingat Anda. Dicontohkan kistos. Tapi bukan dalam Al-Qur'an nih. Salah. Makanya ini karena nama nabi. Tapi ada beberapa kalimat dia itu maksudnya itu kalimat-kalimat dulu nah. Tapi itu bukan bahasa Arab. Tapi karena udah jadi Arab, ya jadi bahasa Arab gitu loh. Sampai kayak kalimat ustaz. Bukan bahasa Arab. Sudah udah jadi bahasa Arab. Dia cirinya apa? Nggak bisa ditasrif, itu aja. Bahasa Arab itu pasti bisa ditasrif. Kalau nggak bisa ditasrif, bukan bahasa Arab. Berarti apa namanya? Ta'rib, mu'arrabah, pengaroban. Nggak bisa ditasrif seperti itu. Lafaz Ibrahim bisa enggak antum? Mahmud bisa ditasrif, Muhammad bisa ditasrif. Seperti itu. Wa idz qala Musa. Sama Musa ini tadi. Tapi bedanya kalau i'rab Musa dia marfu'un bi dhammatin muqaddarah. Ya. Kalau Ibrahim tadi langsung marfu. Marfu zahir Ibrahim. Wa fi jam'it taksir, yang kedua jamak taksir. Jamak taksir itu simpelnya gampang. Suatu jamak yang lafadznya itu taksir itu pecah, pecah. Masjidun qalamun jadi aqlam. Nambah huruf dia, pecahnya tuh, berurai dia. Enggak ada jamak taksir itu berkurang hurufnya, pasti bertambah. Enggak akan mungkin berkurang. Namanya saja jamak. Jadi kalau qalamun hurufnya bisa berkurang, itu tidak beres. Dan dalam bahasa Arab itu nggak ada yang 2, 3 minimal. Mungkin ada yang bilang gimana dengan abun? Abun itu sebenarnya bukan 2, sebenarnya 3 dia. Abawun sebenarnya. Ya. Tapi orang Arab tuh susah. Tapi nggak tahu juga sih. Namanya bahasa Arab itu kan diletakkan ilmu itu tadi kan. Kan mikir kita 2 semua kita katanya orang Arab. Terus gimana yang abun? Kita buat kaidah aja supaya cocok. Mungkin sih kita nggak tahu juga kan. Tapi yang jelasnya katanya seperti itu. Asalnya abawun. Buktinya apa? Ketika dia mudhof muncul. Kalau dia aslinya abun, ketika mudhof nggak akan muncul dia. Pasti abuka. Kenapa pas mudhof jadinya abuka? Seperti itu. Berarti kan aslinya pembuangan kayak gitu. Seperti itu. Munsharifan kana au ghairu munsharifin. Baik dia munsharif atau tidak munsharif. Qala ashabu Musa. Nah, ini anak tanya antum. Antum yang Antum lanjutkan ayatnya. Qala ashabu Musa. Wa masakinu tardawnaha. Ya. Ini qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ya. Ya. Qala ashabu Musa. Wa masakinu tardawnaha. Apa ini? Qul in kana aba'ukum au abna'ukum
qul in kana aba'ukum au abna'ukum au ikhwanukum, ya enggak? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa zaujatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Itu ayat ada faedah bagus dari disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di syarah, lupa ya, baca syarah Silsilah Rasail. Itu terkait dengan penduduk Mekah itu loh. Itu ayat itu ada hubungannya dengan mereka-mereka yang nggak mau hijrah. Jadi Syekh menyebutkan, nah mereka itu, lupa ya, orang yang nggak mau hijrah karena sayang dengan tanahnya, sayang dengan hartanya, ada kerabatnya. Nah itu saja dikecam tatkala tidak mau meninggalkan negeri kufur karena ada dunia yang diinginkannya. Nah, maknanya kata beliau, terus lantas bagaimana kalau seandainya orang yang tidak mau meninggalkan loyalitas terhadap orang-orang kufur dikarenakan dia loyal kepada kekufuran. Ini orang sebenarnya bukan kufur, mukmin muslim, tapi ada syai'un minad dunia sehingga dia tidak mau meninggalkannya. Itu saja dikecam. Terus bagaimana dengan orang yang ada kekufuran, dia tidak mau meninggalkan kekufuran tersebut. Seperti itu. Wa min ayatihi al-jawari. Nah ini al-jawari jamak. Ya, jamak. Jamak dari apa itu? Al-jawari dia itu muqaddar di atas ya yang ya. Mana'a min zuhuriha as-saql. Al-jawari hiya sufun, kapal. Ya, wa min ayatihi al-jawari. Al-jawari itu kapal artinya. As-sufun, kapal-kapal. Mufradnya jariyah. Jariyah loh, jalan gitu. Tapi tafsir ini adalah kapal. Antum baca juga, yang perlu antum baca juga. Antum kalau sudah hafal Al-Quran ini, antum coba luangkan waktu membaca kitab namanya Al-Wujuh wan Nadhair. Al-Wujuh wan Nadhair. Jadi ada kitab singkat anak karya Ibnu Jauzi, Al-Wujuh wan Nadhair. Nah, satu kalimat tapi punya banyak makna. Dan di setiap ayat itu beda. Itu membantu antum kayak misalkan, nah yang kayak kemarin lah, yang lafaz Misr, Misro kan, sama Misro sama Misrun, ya Misru berarti Misron kan, sama Misron sama Misro kan. Nah itu kan nanti disebutkan dia punya banyak makna. Contoh kalau singkat anak tuh al-wujuh wan nadhair tuh, misalkan contoh lafaz umat tadi. Nah, di ayat ini maknanya ini, di ayat ini maknanya ini di ayat ini maknanya ini. Terus ada lagi dalam Al-Quran itu yang Syekh Muhammad Umar Bazmul itu merincian tentang namanya hakikat. Kan ada namanya hakikat syar'iyah, hakikat lugawiyah, dan hakikat urufiyah. Yang didahulukan tuh hakikat syar'iyah. Ketika antum melewati suatu lafaz dalam Al-Quran, maka antum
yang mutabadir di antum gunakan hakikat syar'iyah. Makna syar'inya apa? Lafaz salat. Hukum asal ketika antum baca Al-Quran, baca hadis, ketika ketemu lafaz salat, sallu, as-salah. Maka yang mutabadir fi dzihni adalah salat ma'rufat. Ya, salat yang ma'rufah. Yang ma'ruf. Tapi kalau ternyata tidak mungkin ini dibawa ke makna syar'i, karena tidak ada makna syar'i. Coba lihat di makna al-lugawiyah. Makna lugawiyahnya dulu. Apa sih makna lugawiyahnya? Ketika sudah tidak ada makna lugawiyah, baru lari ke makna urfiyah, uruf kita. Nah, itu penting juga antum. Contoh ya, dicontoh. Dalam Al-Quran, lafaz salasata quru. Tidak jelaskan secara syar'i. Ada tidak Rasul menjelaskan? Tidak ada. Tidak jelaskan secara syar'i. Ternyata dalam bahasa Arab, al-quru itu punya dua makna. Bermakna haid, juga bermakna suci. Makanya terjadi khilaf. Seperti itu. Contoh ayat yang lain dalam Al-Quran, safar. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Nah, siapa yang diantara kalian sakit atau safar? Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Safar. Ada tidak Rasul menjelaskan jarak safar itu begini-begini? Tidak ada. Ada ayat yang lain menjelaskan safar itu begini-begini? Tidak ada. Dicek cara bahasa juga nggak ada. Definisi safar, jarak yang ada dalam safar itu perjalanan jauh. Karena tidak ada, berapa patokan safar dikembalikan kepada uruf. Seperti itu. Nah, itu masuk juga. Jadi panjang sebenarnya ilmu Al-Quran itu. Makanya dibilang Al-Quran itu ilmu yang paling afdol. Banyak komponennya yang dibisakan, dihanu. Kalau nggak salah kita punya kitab di sini. Kayaknya ya punya. Coba antum cek. Antum pernah nggak lihat hubungan, intinya kitab Syekh Muhammad Umar Bazmul. Kitab itu menjelaskan adanya hubungan ilmu qiraat dengan tafsir ya. Nah, itu baca di antum. Ada kan? 2 jilid kalau nggak salah. Anasikan apa? Siko dua kalau nggak salah. Hubungan ilmu qiraat dengan tafsir. Ilmu qiraat itu punya hubungan dengan tafsir. Dan tafsir para ulama itu tidak keluar dari ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat punya hubungan dengan ilmu nahwu. Jadi kalau mau jadi ahli tafsir, dia harus belajar qiraah. Tajwid itu ya dari kecil. Tajwid itu kan macam-macam ya. Kalau sekarang kan tajwid itu lah nyampur. Ada yang wajib, ada yang mustahab dipelajari itu. Yang wajib itu yang terkait makharijul huruf itu kan wajib itu kan. Nah, dia untuk jadi ahli tafsir itu disebutkan syarat-syaratnya dia menguasai lugha. Dan lugha itu dia harus kuasai 12 bidang itu. Mufassir ya, ahli tafsir harus dikuasai. Dia tidak cukup menguasai cuman nahwu sorof saja. Kalau kita sorof sama nahwu apalagi mau kita kuasai, dia harus paham balaghah. Nah, makanya saya Syekh Ibnu Utsaimin itu pintar beliau, balaghah dan yang lainnya. Makanya beliau bisa ngajar tafsir Sa'di, Shinqiti. Itu pokoknya kalau ulama tafsir yang dulu itu udah dipastikan dia pinter qiraah, pinter lugha,
Lughat tuh seluruh cabang. Apalagi kalau kayak siapa namanya Shinkiti itu dalam tafsirnya luar biasa tuh. Kita yang nahunya pas-pasan ini mumet. Ada tafsir yang luar biasa bagus karya Muhammad Al-Amin Al-Harari. Kita tidak punya. Itu ada balagonya, ada segala macam. Ada kiroatnya. Yang tidak disarankan itu tafsir Ibnu Ashur. Kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, untuk pemula tidak usah baca. Nah, kalau antum yang sudah kayak Abdurrahman Sirait yang sudah antum ada ilmu qiraah itu, antum banyak-banyak baca tafsir. Di buku-buku tafsir, khususnya tafsir-tafsir yang agak menyebutkan qiraah seperti itu. Dan antum kalau sudah hafal Al-Quran, nah antum baca buku Al-Itqan. Antum baca tuh kitab, antum ada Tahdhib Al-Itqan kita punya kalau nggak salah. Nah, nggak baca Al-Itqan, baca tahdhibnya itu aja. Itu Al-Itqan Suyuti itu lumayan itu. Itu kalau dibilang ulumul Quran sudah lengkap di sana. Cukup lengkap lah kalau dibilang. Itu ulumul Quran. Untuk rajin baca itu. Panjang luas kita ilmu Quran ini tadi. Nah, jadi kalau ada orang bilang, oh saya mau jadi ahli tafsir, bisa, tapi dia kuasai dulu. Nah malah justru untuk ahli tafsir itu sebenarnya tidak dia harus disyaratkan hafid, mujtahid yang ada tuh, nggak mesti hafid, tapi dia disyaratkan untuk bisa 12 bidang ilmu bahasa Arab tadi. Sebenarnya kalau hafid itu nggak mesti sih, nggak mesti, karena kan bisa mulai mushaf kan, tapi bisa 12 bidang bahasa Arab itu tadi harus tuh. Sekarang siapa yang jadi ahli tafsir? Nggak ada nih yang masih hidup sekarang. Nggak ada yang menonjol gitu kan. Kalau cuma sekedar doktor, ahli-ahli banyaklah di Saudi tuh. Cuman ya kan beda, yang ahli tafsir dia bisa istinbat. Dengan ahli tafsir cuma sekedar nukil. Nah sekarang ini nukil semua. Orang berilmu tuh dia bisa istinbat. Konon katanya tafsir Sa'di itu, Syekh Abdurrahman Sa'di itu nulisnya tanpa lihat maroji. Katanya informasinya seperti itu. Nah dengar dari Syekh Siddiq Syamiri. Waktu beliau pernah ngasih tausiah nyampaikan kayak gitu. Nah, tanpa lihat dia catatan Syekh nyampaikan tafsir Sa'di. Setebal itu. Nah, Ibnu Taimiyah juga ahli tafsir. Ibnu Taimiyah itu sampai Ibnu Taimiyah itu punya tafsir judulnya Tafsirul Ayat allati ishkalat alal ulama. Judulnya aja kayak gitu. Tafsir ayat yang iskal bagi para ulama. Nah, Ibnu Taimiyah bisa. Antum kalau mau nambah wawasan ilmu untuk kelas-kelas tinggi, luar biasa ilmunya. Syekh Saleh Al-Syekh. Luar biasa itu. Sebenarnya kita ini males aja belajar. Udah lengkap semua ilmu yang ada itu. Di YouTube segala macam rekaman yang ada itu. Tapi kalau antum untuk kelas pemula, dengan rekaman yang diffuse itulah, rekaman syekh yang diffuse itu kelas pemula, menyesuaikan orang-orang asing. Tapi kalau mau wawasan tinggi, yang di Saudi Arabia itu. Nah, untuk yang di Saudi cari yang Syekh Saleh Al-Syekh, durus-durusnya beliau mantap tuh.
Lanjut dulu ya, sedikit lagi. Wa jam'il muannatsis salim, dan jamak muannats salim rofaknya dengan dhammah. Wa ma humila alaihi, dan yang diikutkan padanya. Maksudnya apa? Yang dimulhakkan. Contoh, idza ja'akal mu'minatu, al mu'minatu dhammah kan? Wa ulatul ahmali, ulat, ya, ini mulhak di jam'il muannatsis salim, ya, dia mulhak, bukan jamak muannats salim ulat, tapi diikutkan. Kenapa diikutkan? Disertakan, dia tidak terpenuhi syaratnya, ya, tidak terpenuhi. Ulat itu bermakna sahibat. Karena ada ketentuan jamak muzakkar, jamak muannats salim itu ketentuan, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, dia tidak terpenuhi. Nanti insyaallah di qatarun ada. Wa ulatul ahmal, ulatu. Nah, dia disebut mulhaq kenapa? Karena ada tambahan alif dan ta, ya. Wallahu taala. Cukup dulu sedikit ya. Santai kita, bukan nak ngejar-ngejar, yang penting santai. Antum juga udah bisa anggap kita murojaah saja nih. Kalau kita sama-sama murojaah ya. Kita sama, ana pengen dapat faedah dari antum karena antum hafizul Quran, ya. Nah, tanya dokter fikih. Mana kitabnya? Nih. Persis itu Gus, Persis itu Muhammad.